Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudariku tanpa terkecuali, semoga kita semua dalam naungan ridho rahmatnya dan tergolong hamba-hamba yang dalam perjalanan menuju keselamatan. Subscribe itu tidak dibebani oleh biaya, dan subscribe itu sendiri membantu pengunggah video itu menjadi semangat dan selalu menggali informasi yang terbaik buat tentang kehidupan di antara kita. Saya akan melanjutkan tentang cerita video yang saya unggah tadi. Kenapa Nabi Sulaiman itu dicipta dan diturunkan hingga diutus untuk seluruh kaum dan seluruh makhluk. Bahkan Nabi Sulaiman diberi kekuasaan dan ditunjuki dalam perjalanan itu untuk berkomunikasi dengan seluruh makhluk, termasuk dari kalangan manusia itu sendiri. Tetapi kita tidak bisa dengan begitu saja memasuki seperti wilayah Nabi Sulaiman yang saya maksud untuk orang lain menjadikan dalam kekuasaan kita. Itu tidak boleh. Allah pun tidak memperbolehkan hal itu. Dan yang diperbolehkan adalah saling mencintai karena Allah, dan saling menjaga, saling merengkuh. Dan apabila ada ilmu di dalamnya, hanya diperbolehkan untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka supaya mereka itu merespon, menjadikan diri itu menuju hal yang terbaik, menuju naungan rahmat hingga ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kembali kepada Nabi Muhammad yang terjuluki dengan rahmatan lil alamin? Nabi Muhammad itu sendiri tidak pernah memaksakan orang lain selain dirinya untuk menuju dalam arti kekuasaannya. Karena apa? Termasuk keluarganya. Karena apa? Keselamatan itu sendiri hanya bisa ditempuh oleh individu, bukan non-individu. Karena non-individu itu kebersamaan, kalau individu itu adalah perjalanan. Sedangkan kehidupan itu sendiri tanpa ada pengetahuan, tanpa ada suatu perjalanan meraih sesuatu apa yang ia harapkan, itu tidak akan mungkin terjadi. Kembali lagi mengenai tentang Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas. Itu kita ibarat kita itu seolah menganalisa tentang perjalanan kehidupan, ada apa di balik kejadian diri kita. Bahkan jika ada orang lain selain diri kita, itu kadang ada kontaminasi, termasuk makhluk-makhluk yang lain. Yang terbahas mengenai tentang tipu daya, sihir, dan sebagainya, yang membuat orang itu menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Suatu hal misal adanya hipnotis, adanya magic,
adanya lebih-lebih dukun. Karena apa? Islam melarang dengan perbuatan dukun, dan barang siapa mempercayai hal itu dan orang itu tergolong orang yang mensekutukan Allah. Kalaupun magic ataupun hipnotis, saya belum pernah mempelajari itu dengan cara dia mengerjakan dengan apa dan dengan bersekutu dengan apa, saya belum pernah mempelajari. Tetapi yang saya maksud tadi, kenapa tidak boleh bersekutu, itu yang dimaksud kita itu tidak boleh menyuruh selain diri kita dengan paksa maupun tidak paksa. Artinya apa? Kita itu harus berjuang dengan sendirinya, meskipun di situ ada kebersamaan. Suatu contoh di antara sesama kita, suatu hal yang tidak mungkin tanpa ada rasa kebersamaan, kita akan mampu dengan sendirinya. Semakin ada kemajuan zaman, semakin banyak peningkatan, semakin banyaknya pertumbuhan manusia sesama kita, semakin banyaknya jumlah sesama kita, berarti di situ ada kategori termasuk lingkup yang membawa perekonomian, kebersamaan, yang di situ terangkum dalam singkatnya itu perekonomian. Suatu hal misal perekonomian, kenapa perekonomian itu bisa berputar? Yang bisa bikin besi, yang bisa tani, dia bertani, yang dia dagang bisa berjualan, lalu jadilah silih berganti. Itulah namanya kebersamaan. Kenapa? Kembali lagi, tidak boleh memaksakan haknya orang lain ataupun diri sendiri. Ada suatu hal yang kadang ada penyampaian, bekerjalah dengan giat, lalu rezeki itu akan mengikutinya, dan jangan engkau paksakan rezeki itu engkau patokkan, seolah-olah mengejar target. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengangkatan semua itu. Saya sendiri mengucapkan dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda ataupun kalian dalam keselamatan, naungan ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak luput juga doa saya, assalamualaikum wabirobika warahmatika ya arhamar rahimin. Dan semoga Allah merahmatiku, dan semoga Allah meridaiku dengan segala apa yang aku sampaikan, yang saya sampaikan. Dan apabila ada khilaf, salah kata dalam wacana, semata karena kurangnya teliti kepribadian saya. Apabila ada benarnya, itu mutlak atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, atas subscribe-nya. Saya akan mengunggah video-video yang memotivasi di antara kita untuk seterusnya. Semoga ada kebersamaan.